Nah sekarang dari kerjasama yang batal itu berarti kan potensi sekian puluh ribu orang bakal kerja hilang. Ya, Nah yang sudah terjadi mereka ngurangin produksi kan, ya. ngurangin produksi berarti banyak pengurangan tenaga kerja. Nah, ya pengurangan tenaga kerja berarti kan orang yang tadinya punya income buat beli barang Jadi nggak punya. jadi nggak punya kan. Nah, berkuranglah pembelian mereka. Barang yang udah ada yang tadinya penjualannya bagus juga berkurang Menurun. penjualannya. Gitu. Dari makro ke mikro ya. Lah iya. Nah, makronya si presiden enak aja, oh tarif sekian jebret, ya kan. Nah, di bawahnya itu ya. Mungkin dampaknya nggak langsung. Cuma perlahan juga mematikan produksi. Ya iya dong. Satu perusahaan baja di Jerman, ini udah legendaris nih ya. Tadinya kan ada 2 tuh. Ya. Satu udah tutup. Gara-gara perang tarif ini. Satu gara-gara dia embargo terhadap produk Rusia. Ya kan, terhadap produk Cina. Sehingga bahan-bahan mereka masuk dari negara lain yang lebih mahal. Nah, kedua, mau nggak mau listrik naik kan di sana. Ya. Nah, jadi cost production-nya sangat tinggi nih. Nah, terus kena tarif. Double, ya. Nah, mereka beli bahan pun udah nggak sanggup tuh, ya udahlah, akhirnya pilot. Nah, yang rugi siapa itu? Jerman sendiri. Jerman yang rugi, ya kan? Dia kehilangan income, nggak bisa ngekspor, ya. Perusahaan yang udah legendaris ini hilang, berarti kan aset berupa kemampuan intelektual dan produksi hilang. Ya. Mungkin kalau perusahaannya sendiri juga nggak setuju kali dengan kebijakan pemerintah si Jerman itu. Kali. Memang nggak setuju. Memang nggak setuju. Karena lebih memberatkan si industrinya tersebut. Ya iya, industri dan masyarakat. Ya, angkatan kerja ya, yang kehilangan pekerjaan. Nah, itu dia tuh efek perang tarif. Nah, cuman lucunya, justru yang kena itu Amerika CS, maksudnya negara-negara NATO lah. Persekutuan lah. Ya, negara-negara ya persekutuannya NATO lah tuh. Sebutlah blok barat. Soalnya gini, mereka udah kelamaan kebiasaan ngimpor bahan dari luar negara mereka dengan harga murah. Udah kebiasaan begitu. Ya. Mereka lupa bahwa mereka butuh kita. Oh. Ya, makanya dengan seenaknya bikin tarif seakan-akan mereka juragan gitu ya. Karena kena sendiri. Buat si malakama ya. Ya iya. Mereka yang bikin, mereka yang kesusahan. Iya, bikin kesusahan sendiri. Nggak ada pertimbangannya. Mereka nggak mikir pertimbangan sebelumnya, Pak. Untuk mengeluarkan kebijakan tarif seperti ini. Karena mereka ngerasa posisi mereka di atas, mereka bikin kebijakan-kebijakan tarif tinggi ini. Mereka punya tujuan. Tujuannya kita deal dengan mereka. Dealnya apa? Pasti yang lebih menguntungkan mereka kan. Entah kita turunkan harga kita. Entah tarif terhadap produk mereka kita turunkan. Ya. Deal. Oke, nggak kena tarif, tapi S dan K-nya begini. Iya, entah sumber daya alam kita hak kelolanya buat mereka. Kontrak berapa puluh tahun. Ya, entah wilayah kita, pulau mana, daerah mana. Kontrak juga. Dikontrak buat mereka. Ya kan? Nah, gitu. Karena mereka ngerasa posisi mereka di atas angin. Juragan. Ya. Untung kita ngikut BRICS. Ya kan? Kita punya pangsa baru. Ya. Fresh lah ya. Fresh. Bisa kita olah. Kalau kitanya pintar ya. Negara si blok timur ini berarti nggak terpengaruh ya negara-negara
Timur ini yang ikut BRICS yang nggak ngaruh. Karena mereka tetap jalan lah ya. Kita kan memang produsen. Malah jadi kayak timpang, lebih menguntungkan ngikut BRICS ya. Ya iyalah. Karena ada kebijakan perang tarif ini. Sekarang gini ya, Cina itu negara industri yang terkenal untuk consumer goods ya. Ya. Segala barang untuk konsumen, entah itu otomotif apa segala macam, pernak-pernik, mereka produksi. Buat pangsa mereka sendiri aja, ya, yang penduduknya 1,4 miliar, ya, mereka kekurangan. Ya, kemarin-kemarin mereka kontrak minyak ya sama Saudi, Iran, Yemen itu 35 tahun. Ya. Sebelum itu sama Rusia itu 55 tahun. Karena memang di negara sendiri pun kekurangan. Sama Tibet mereka ngimpor air bersih. Air bersih pun ngimpor. Padahal di sana ada aliran sungai terpanjang di dunia ya. Iya, 1,4 miliar penduduknya tetap aja kurang. Kalau diolah tuh air sungai kering kan. Itu Cina doang loh. Satu lagi yang gede India. Oh iya, India. Ya. Kan kemarin kita lihat penduduknya udah ngelebihin Cina. Udah jadi nomor 1. Udah nomor 1. Nah, ini dua ini aja. Ini kan pangsa pasar ya. Iya. Ya, yang bisa kita garap. Ya, Indonesia, Vietnam, ya, Thailand bisa ngegarap ini. Memang kalau bicara kualitas produk Barat standarnya memang udah bagus ya. Karena udah duluan. Ya. Ya, karena udah duluan. Tapi kalau untuk kuantitas ya negara Timur lebih bisa memenuhi target. Oh iya dong. Ya lu lihat deh, misalnya kapasitas produksinya Rusia deh untuk urusan gandum. Iya, ya kan? Wow, siapa yang ngalahin? Ya kan? Nah, dia bisa bikin produksi sebesar itu dari era Uni Soviet. Ya, dari tahun berapa tuh? Tahun jebot lah tuh. Udah bisa dia. Nah, udah bisa ngidupin berapa negara itu. Ya kan? Termasuk Ukraina tuh. Nah, sekarang dia ngembargo Rusia ya. Akibatnya gandum jadi mahal. Karena muter-muter. Nah iya. Ya kan, kemana dulu baru nyampe Eropa. Ya kan? Akhirnya nggak beli tangan pertama. Nggak beli tangan pertama, nggak ke prinsipal, ya kan? Lewat agen. Ya kan, agen. Bahkan mungkin subagen gitu ya. Nah. Gitu. Perang dari berita yang kapan tuh? Rupanya Eropa Barat ya, ada beberapa negara diam-diam beli minyak dari India. Nah, India kan beli minyak dari Rusia. Oh iya. Iya. Harga yang dipakai udah harga India berarti. India ke Eropa dah tuh, ya kan? Mau nggak lu? Kalau nggak mau, nehi. Kalau mau aca-aca. Aca ya. Kalau nggak mau nehi. Ngumpet di balik pohon. Kan gitu. Nah, Eropanya karena ngerasa juragan, malu dong ya kan? Yeah. Malu dong. Masa kita udah embargo Rusia, kita copot lagi sih embargonya. Iya. Malu lah ya kan. Apa-apa deh mahal dikit. Ya kan? Masa gue jilat dulu sendiri sih. Harga diri dong. Gue negara adipower nih. Iya. Super power, adidaya. Sekarang adikentut. Ya kan? Adidaya. Harga roti naik. Ya kan? Mereka makannya roti. Ngamuk juga masyarakatnya. Nah, apalagi migas ya. Kan dia dalam setahun ada yang disebut musim salju atau musim dingin kan. Tergantung negaranya. Minimal 3 bulan tuh.
dia kan perlu pemanas. Iya. Nah, berarti tarif energi dia, entah listrik entah gas, itu 3 bulan itu kan naik. Ya kan? Ya misalnya tarifnya tadinya 1 kilowatt misalnya 2.000, naik jadi 3.000. Iya. Nah, kali 3 bulan. Wow. Dia di sono AC-nya bukan buat ngedinginin ya, malah heaternya. Heaternya kan yang penting kan. Nah, iya. Gitu. Bisa mati beku mereka. Nah, kalau kita, siapa yang butuh heater di sini? Ya, udah panas. Tropis. Iya. Cuma beberapa di dataran tingginya yang turun salju itu pun nggak dingin-dingin banget ya. Dan lagian kan yang tinggal di daerah dingin di Indonesia atau di Asia ini kan dikit. Iya. Ya kan? Sedingin-dinginnya kan nggak ada sampai minus berapa derajat, kan nggak ada. Ya kan? Yang sampai di bawah 10 derajat juga jarang. Iya. Ya kan? Nah, kalau Eropa Barat, musim panasnya aja 18 derajat, kan? 20 derajat. Itu musim panas. Mirip-mirip di Rusia berarti ya. Apa tuh? Minusnya kalau udah suhu minus di beberapa tempat di Rusia. Oh, itu parah kalau Rusia. Rusia parah. Ya. Yang kencing langsung beku. Ya itu. Moskow aja bisa minus 40. Ya. Terus ada satu lagi tuh yang apa namanya? Yakutia. Bisa minus 50, minus 60 Celcius loh. Ya kan? Masak Indomie diamin sebentar beku ya. Orang ada tuh yang dia bikin di YouTube tuh. Iseng-iseng dia keluar bawa air. Nah, dari balkonnya dia siram tuh air. Gitu nyampe bawah tuh udah beku. Udah jadi es. Gila kan tuh. Berarti di sana nipuk orang gak usah pakai batu ya, pakai air. Jadi es batu. Orang di Yakutia itu kan buat orang yang lagi ke sana yang bukan orang sana gitu ya. Kan diwanti-wanti jangan iseng-iseng megang-megang barang yang dari besi tanpa sarung tangan. Iya, takut nempel. Jadi jangan iseng-iseng deh ngejilat sesuatu dari besi ya. Kayak Dumb and Dumber ya gitu. Ngejilat gondola ya. Langsung nempel. Aduh. Efek ke negara Asia apa aja nih Bang? Apa tuh? Yang lu tahu dari kebijakan tarif sebelumnya yang sekarang ini lempar sama Amerika ya. Yang baru-baru ini kan maksudnya. Ya kita ngurangin ekspor kita ke Amerika. Udah itu doang. Berarti negara-negara Asia lain juga mengurangi ya? Semua negara yang kena mengurangi ekspor ke Amerika. Ya, nah kan mereka butuh pangsa kan? Iya. Nah, akhirnya malah kita makin sering ngobrol antara anggota BRICS ya untuk nyari peluang. Ya malah bagus kan? Iya. Dan lebih dekat kali. Nah, iya. Jalur perdagangannya kan lebih dekat. Ya iya. Udah gitu kan Cina mau mengakomodasi kan ya. Ya dia entah dia ngasih pinjaman luar negeri, entah dia bikin dermaga-dermaga buat kapal besar, entah infrastruktur. Mereka butuh semuanya. Ya mereka butuh semuanya. Mereka kekurangan semuanya. Karena penduduknya. Iya. Penduduknya. Terus mereka kan consumer goods kan ya. Nah, apapun yang mereka ekspor, mereka butuh bahan. Gitu. Nah, makanya kalau kita pinter nih, kita maksudnya Indonesia nih ya. Kalau kita pinter, ini justru celah buat kita. Mendongkrak perdagangan. Iya. Nah, kita harus meningkatkan diri kita. Maksudnya industri kita itu harus ditingkatkan. Nah, berarti SDM harus tingkatkan dong. Iya, pasti. Kan? Gitu. Dan sebenarnya
kita mau ningkatin SDM zaman sekarang ya, dengan apalagi dengan keadaan kayak gini, berarti dunia kan udah punya musuh bersama nih ya, Amerika ya. Kita minta lah misalnya sama Rusia, gitu ya. Karena udah jelas sistem pendidikannya bagus, kerjasama lah kita, ya.